Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Sahabat Nurmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hari-hari kita penuh pelita hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang dibimbing oleh Allah, ibadah kita ibadah yang dihiasi keikhlasan dan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa adab berikutnya yang mesti ditunaikan imam dan makmum sekaligus? Maksudnya semua komponen anggota masjid, jamaah masjid, siapapun, mau DKM kah, mau marbot, mau imam, mau muazin, semuanya yang berkaitan dengan masjid, yang mana qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang mana qalbunya terpaut dengan masjid. Apa adabnya? Ilqa'us salam ala man fil masjid. Walau kanu la mimman ta'arifuhum bisyarti alla yakuna fi dzalika tashwishun ala qari'in aw musallin. Mengucapkan salam assalamualaikum kepada siapa? Orang yang berada di dalam masjid. Meskipun mereka bukan orang yang dikenal, meskipun mereka bukan orang yang engkau kenal, selama ucapan salam itu tidak membuat orang yang sedang membaca tilawah, orang bertilawah, sedang baca Quran atau sedang sholat terganggu oleh assalamualaikumnya kita. Maka dalam salam itu ada bab juga, ada akhlak juga. Kita melihat nih ada orang yang sedang berzikir, orang sedang ada halaqah, ada kajian, ada ceramah di masjid, sedang khusyuk mendengarkan kajian. Lalu sang tamu atau orang mengunjungi masjid, jamaah, assalamualaikum. Padahal orang sedang khusyuk dalam. Maka sebetulnya ini perbuatan baik yang dilakukan tidak pada tempatnya. Ucapkan saja dalam hati atau berbisik, insya Allah Allah akan memunculkan sosok-sosok yang menjawab salam kita. Begitu juga seandainya kita adalah orang yang pertama masuk masjid, tidak ada orang di dalam. Apakah kita tidak perlu mengucapkan salam? Bayangkan sebuah riwayat dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha wa karramallahu wajhaha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid." Apabila Rasulullah masuk ke dalam masjid, Rasulullah mengucapkan bismillah wassalamu ala Rasulillah, dengan nama Allah dan salam kepada Rasulullah. Bayangkan Rasulullah, beliau seorang Rasulullah mengucapkan assalamu ala Rasulillah, mengucapkan assalamu ala Rasulillah kepada siapa? Kepada dirinya? Tentu. Tapi apakah dirinya yang berada di dalam masjid? Kalau kita memahami bab hakikat, semua yang ada di alam ini adalah pancaran nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua aura-aura dalam masjid adalah pancaran nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada itulah Rasulullah mengucapkan salam. Begitupun dengan kita. Masuk ke dalam masjid adalah orang yang pertama. Meskipun kita bukan orang pertama, sudah ada orang dalam masjid. Kita i'tiqadkan, jangan hanya membayangkan bahwa kita mengucapkan salam kepada mereka semua, bayangkan juga kita, rasakan bahwa kita juga mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di dalam doa tahiyat kita sudah melakukan hal itu setiap saat? Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Secara fisik hadirkah Rasulullah di dekat kita? Kita mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan ungkapan orang kedua, assalamu alayka, salam kepada engkau, bukan salam kepada dia, bukan salam kepada Rasul yang ada di sana, tidak, kepada engkau. Padahal kita hidup pada zaman ini, 14 abad setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disunahkan kita mengucapkan salam masuk masjid. Maka dalam sebuah riwayat juga disebutkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma bahwa seseorang bertanya kepada Nabi, Islam manakah yang lebih baik? Ini menarik. Sebelum kita membaca hadisnya, ada sebuah kebiasaan para sahabat, dia bertanya, dia menyampaikan kabar, ada seseorang bertanya ke Nabi. Atau juga ada misalnya seorang tabi'in perempuan. Dia bertanya, ada seorang wanita bertanya kepada Nabi. Ada seorang wanita bertanya kepada istri Nabi. Maksudnya itu dirinya sendiri. Sama seperti ini. Abdullah bin Amr bin As berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Maksudnya itu dirinya sendiri. Dalam bab balaghah ini masuk dalam bab iltifat, ilmu balaghah.
menjelaskan ini dalam bab iltifat. Menggunakan kata orang, tapi sebetulnya kita yang bertanya. Bertanyalah dia kepada Nabi SAW, Islamnya bagaimana sih yang lebih baik ya Rasulullah? Dijawablah oleh Rasulullah, tut'imut ta'am, kamu memberikan orang makan, mentraktir orang, wa taqra'us salama ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Mengucapkan salam terhadap orang yang kamu kenal dan orang yang belum kamu kenal. Kalau zaman sekarang apabila kita masih ragu, masih malu mengucapkan salam langsung kepada orang, barangkali yang punya media sosial, ucapkan salam di statusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dijawablah oleh teman-temannya. Insya Allah ini mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran bagi kita semua. Apalagi kita akan masuk masjid, ucapkan salam, insya Allah tidak hanya manusia, para malaikat pun ikut menjawabnya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.